Di saat menandatangani itu, pasien mengalami kejang lagi. Kejang lagi sampai dipegangin gitu, dan perutnya mulai membesar di situ. Seperti hamil lagi. Padahal itu sudah keluar bayi. Kami bawa ke ruangan HCU sambil kita RJP sampai ruang HCU. Kita pasang yang namanya EKG atau rekam jantung. Itu udah garis. Atau dinyatakan udah wafat. Udah meninggal dunia. Lalu kita pasanglah kasa, kita ikat. Cuman anehnya mata dan mulutnya itu masih terbuka. Matanya itu masih merah dan melotot. Jadi tadi sempat di bawah itu ada hawa yang nggak enak lah. Hawa kayak di ruang operasi, dingin sampai ke ujung kaki, dingin banget gitu. Dan ternyata salah satu sosoknya hadir gitu. Halo Sobat OTM, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Cerita pengalaman horor di rumah sakit memang jadi daya tarik tersendiri. Dan kali ini gue sudah kedatangan seorang perawat yang menjadi saksi bahwa ada salah satu pasiennya ini yang mengalami kejadian-kejadian bener-bener tragis banget nih. Yang dimana pasiennya ini sampai merenggut nyawa. Dan cerita ini datang dari salah satu rumah sakit yang berada di daerah kota Banten. Dan ia menjadi saksi bagaimana pasiennya ini menjadi korban ritual yang sangat mengerikan. Dan mau tahu seperti apa kisahnya, langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam. Selamat malam. Bang Alvin ya? Iya. Bang Alvin, terima kasih nih sudah hadir dan mau membagikan sebuah kisah pengalaman nih. Kalau boleh tahu di tahun berapa nih? Di tahun 2024. Di tahun 2024? Iya. Bulan Maret saat puasa. Oke, dan kejadian ini saat bulan puasa? Saat bulan puasa. Nah, yang lebih parahnya lagi, ini kejadian sempat viral nih. Sempat viral di rumah sakit. Satu rumah sakit itu. Satu rumah sakit itu. Satu rumah sakit. Dibikin gempar loh. Gempar. Karena tidak logis kematiannya. Oke, dan Bang Alvin ini juga ada beberapa dokumentasi kejanggalan waktu di rumah sakit. Ada. Boleh dilihat nggak? Ini waktu lu lagi kerja malam atau siang atau sore nih? Kalau yang suara kotok-kotok itu saya lagi libur. Oh, ini lagi libur Lagi dikirim nih ya? libur. Iya. Lagi libur dikirim. Kalau untuk yang pintu lift tertutup itu saya dinas malam. Kalau gue mungkin udah kabur kan gue. Iya, kalau untuk ngeliat lift seperti itu. Iya. Ya kan itu kalau lift nggak ada orangnya, cuma gue sendiri pun juga udah was-was. Iya. Ngerinya kenapa-napa gitu. Dan ini kisah parah banget sih. Dibutakan oleh harta demi kekayaan ya. Betul. Menumbalkan keluarga inti nih ya. Keluarga inti. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Bang Alvin, rumah sakit ini berada di daerah mana? Rumah sakit ini berada di Banten. Saya nggak bisa nyebutin nama rumah sakitnya. Oke. Tapi untuk rumah sakitnya itu tipe RSIA. RSIA ya? Iya. Dan sekarang masih beroperasi? Sekarang masih beroperasi. Oke. Nah, buat kalian yang tahu ini rumah sakit ada di mana, boleh kalian langsung tulis di kolom komentar nih. Bang Alvin, mungkin kita tahan dulu nih ya. Iya.
Nah, buat kalian semua nih yang penasaran dengan ceritanya seperti apa, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa kunjungi media sosial kita, nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Bang Alvin, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam? Kita. Oke nih, sebelum Bang Alvin ini menceritakan tentang kejadian di rumah sakit ini, alangkah baiknya kita lebih baik baca basmalah dulu nih. Iya. Oke, berdoa dimulai. Oke nih, Bang Alvin. Sebelum Bang Alvin melanjutkan cerita, kenapa sih harus membaca basmalah dulu sebelum menceritakan ini? Jadi tadi sempat di bawah itu ada hawa yang nggak enak lah. Hawa kayak di ruang operasi, dingin sampai ke ujung kaki, dingin banget gitu. Dan ternyata salah satu sosoknya hadir gitu. Jadi sosok almarhumah yang mau kita ceritain di sini. Ikut hadir. Oke, semoga untuk tag video ini dibilang lancar ya. Semoga tidak terjadi gangguan apa-apa. Oke, Bang Alvin boleh diceritakan langsung. Oke. Jadi bermula saat saya bekerja di rumah sakit swasta di daerah Banten. Pada tahun 2023 itu sempat saya mengalami kejadian-kejadian yang gak masuk akal. Kayak pintu bergerak sendiri, pintu kamar operasi. Maksudnya gimana? Jadi di ruang operasi itu kan ada lorong untuk penerimaan pasien, lalu lorong untuk masuk ke arah ruang tindakan, dan juga lorong untuk pasien setelah operasi atau recovery. Nah, pintu yang sering bergerak itu adalah pintu di ruang recovery dan juga ruang tindakan yang memasuki ruang tindakan. Jadi sering terbuka, tertutup, nggak mungkin angin karena itu kedap udara, situ nggak ada angin. Iya. Dan setelah itu, setelah beberapa bulan, sempat ada kejadian lift terbuka tertutup. Lift terbuka tertutup, sampai sekarang liftnya mungkin di non operasionalkan karena takutnya mengganggu kenyamanan bagi pihak pasien ataupun keluarga pasien yang ingin menjenguk pasien tersebut. Ya, ada videonya kok Bang. Itu beneran ya? Beneran. Dia mau ke lantai? Mau ke lantai 2 itu, ke kamar operasi di lantai 2. Tapi ini nggak error ya? Nggak error. Itu udah sempat dibetulin kayak gitu lagi. Kebuka, ketutup, kebuka, ketutup. Jadi sampai sekarang diberhentikan lah dulu. Kan nggak ada kejelasan dari maintenance-nya. Karena saya sudah nanya, kenapa Pak ini kok kebuka ketutup? Ya kemarin udah sempat dibetulin kata maintenance-nya. Cuman kayak gini terus. Jadi ya udah. Setelah itu lift itu kan dipakai hanya untuk kita tuh mau pindahan ke lantai 3 ke ruang OK yang baru. Setelah dari pindahan itu, si lift itu di non operasionalkan sampai sekarang karena takutnya mengganggu kenyamanan pasien. Nah, setelah dari situ kita pindahan, kita sempet lah baca yang namanya syarat-syarat lah atau klinik-klinik yang lain lah, kayak sholawatan, terus baca doa-doa karena kan biar agar pasien selamat dan lain-lain ya. Setelah beberapa minggu ada salah satu kejadian yang di luar nalar yang sangat viral saat itu. Pasien pertama datang ke ruang kebidanan atau ruang kamar bersalin saat malam hari. Dan katanya, kata bidan yang jaga malam itu, si pasien ini terlihat seperti orang linglung. Orang linglung.
Jadi kayak dia itu punya minus. Dia itu punya minus. Sering lupa naruh kacamatanya di mana, padahal kacamatanya di kasur. Kacamata saya di mana gitu. Nah, terus sendal dia ditaruh di mana? Mas, ke suaminya. Sendal saya di mana ya? Ini sendal kamu sini. Oh iya. Gitu. Dan juga katanya dia melihat sosok tinggi besar berkepala kambing di depan kamar kebidanan. Padahal dari bidan itu nggak ada. Bidan itu bilang nggak ada yang namanya sosok tinggi besar itu. Ibu halu kali, katanya itu. Nah, besok paginya pasien itu kan sudah direncanakan untuk operasi. Untuk operasi sesar. Karena pasien itu terdapat diagnosa LTP 1 kali atau lilitan tali pusar. Karena nggak mungkin kalau misalkan lahir normal itu agak sulit karena takutnya mencekik si bayinya itu, lilitan itu, karena di leher. Takutnya pas lahir ternyata kecekik, bayinya meninggal. Jadilah dilakukan untuk operasi sesar. Dan juga si ibu mengalami miopia gravior. Miopia gravior itu minus, matanya minus. Karena takut menyebabkan kebutaan. Nah, setelah masuk si pasien itu, saya terima dan saya operan dengan bidannya itu. Setelah saya operan dan bidannya, saya berusaha lah untuk yang namanya perkenalan diri ke pasien. Nama saya Alvin, saya perawat bedah di sini. Saya akan menemani ibu selama proses pembedahan. Juga terdapat di situ keanehan, karena pasien seperti merasa acuh tak acuh. Iya, kayak nggak kooperatif lah dengan kita. Jadi ditanya kayak orang bengong, ditanya kayak orang linglung gitu. Kayak banyak pikiran lah gitu ya. Lalu setelah itu si pasien itu kan saya tinggal, saya ngambil obat. Setelah ngambil obat, saya mau nyuntikin obat itu ke pasien. Obat itu anti peradangan dan juga anti mual. Biasanya dilakuin untuk pasien yang metode ERAS. Iya, SCERAS. Jadi SCERAS itu meminimalisir rasa sakit pada saat proses persalinan atau proses operasi sesar. Metode terbaru ya, sekarang kebanyakan ya ERAS gitu mas. Nah, setelah itu kita sambil nunggu tim yang lain. Timnya itu ada banyak. Ada dokter anestesi, dokter kandungan, atau dokter spesialisnya dia. Lalu penata, asisten 1, asisten 2, atau instrumentator. Nah, karena saya jaga berdua dengan instrumentator, jadi kita nunggu 4 orang lagi. Dan setelah menunggu, saat itu jam 8.30 kita memulai operasi. Jam 9 untuk melakukan sayat, kita pasang tensi, lalu pasien dibius di bagian punggung atau spinal bahasa medisnya. Itu sudah rapih gitu, udah sesuai SOP dan tensinya pun bagus. Tensi itu saya waktu itu 120/70, 110/80, normal lah segitu, nilai normal ya. Dan dari situ ada kejadian yang aneh saat operasi. Jadi si ibunya itu katanya kayak orang linglung gitu mas, kata penata, kayak orang linglung. Jadi dia bilang itu, saya di mana? Dan penata pun heran, ibu di rumah sakit. Jadi menjelaskan kembali gitu, ibu di rumah sakit. Dan kita di situ berpikir bahwasannya itu adalah efek obat bius. Iya, karena biasanya kan efek obat bius itu dari narkotik ya. Cuman ya kita kan pakainya dosisnya kecil, nggak mungkin besar, nggak mungkin bisa menyebabkan halusinasi seperti itu. Nah, setelah itu pasien sudah selesai operasi, kita masih aman lah. Saya ngeluarin pasien, bawa ke ruang recovery atau ruang pemulihan. Dan di situ saya meminta salah satu bidan untuk mengawasi pasien-pasien selanjutnya, pasien yang selesai operasi gitu ya. Karena kan kita kekurangan orang saat itu. Nah, entah berapa lama, ada 2-3 menit si pasien itu teriak-teriak mas.
Pasien yang operasi. Iya, yang pertama itu. Pasien itu teriak-teriak, "Wah, saya di mana? Saya di mana? Kamu siapa? Kamu siapa?" Sambil ngelihat ke arah depan tembok di ruang recovery itu, tembok. Iya. Itu nggak ada apa-apa. Dan di situ bidannya aneh katanya. Saya ngedengar lah di situ. Dan juga dokter kandungannya pun ngedengar di situ. Itu kenapa, Vin? Coba kamu keluar. Saya keluar lah untuk kontrol pasien tersebut. Karena itu tanggung jawab saya, pasien. Nah, setelah itu saya lihat, si ibu itu saya kira itu efek halusinasi. Ibu tenang. Ibu tenang. Nama ibu siapa? Nama saya, gitu. Nah, ibu di mana ini? Nggak tahu saya di mana. Saya di mana? Katanya itu. Ibu di rumah sakit. Ibu di rumah sakit. Ibu tenang. Ibu baca bismillah. Baca sholawat. Ya, baca sholawat kata saya. Itu. Nah, ibunya masih tak acuh gitu kayak orang linglung gitu, Mas. Nah, setelah itu saya masuk lagi ke dalam buat ngelaporin ke dokter kandungannya, dokter spesialisnya itu. "Dok, itu kayaknya efek halusinasi." "Efek halusinasi?" "Oh ya udah," kata dokternya itu. "Coba awasin lagi ya, Pin ya." Saya awasin lagi, saya balik lagi, saya mondar-mandir lah tuh. Jadi ini ruang recovery, ini lorong, ini ruang tindakan. Oke. Jadi saya maju mundur gitu buat lapor. Sekitar 2 menit kemudian si pasien itu kejang. Pasien kejang menggigil hebat, terus kejang. Kita masih berpikir itu efek obat bius karena bisa menyebabkan hipotermia. Kayak orang mendaki terus kena hipo kan kejang kan, menggigil gini kayak gitu. Beberapa menit kemudian matanya mulai memerah sininya, sampingnya itu mulai memerah, kejang, terus kakinya sambil nengkuk gini. Bidan itu ke arah saya, lari ke ruang tindakan buat lapor. "Mas, ini kejang." Terus saya lapor lah ke dokter, "Dok, kejang dok, coba Pin lari ke sana lihat." Saya ke sana, saya cek, oh kondisinya kayak gini, merah. Nah, habis itu saya lapor lagi ke dalam. Coba ke dokter spesialisnya itu, spesialis kandungan. "Coba kamu sama si B, sama penata ini, ke situ coba kasih apa obat kek atau apa kek, coba kasih tindakan gitu." Kita kasih tindakan, pasang tensi dan segala macam. Lalu pasien itu di tensi nggak ada. Di tensi itu dipasang tensi, kita pasang monitor, itu tensinya nggak ada. Kan biasanya tensi itu kan 110/70, 180/80 gitu. Ini nggak ada tensinya. Udah mulai nggak ada, udah nggak kebaca. Pakai manual, kita tetap nggak kebaca tuh, pakai manual. Di sini pasang tensi, stetoskop, tetap nggak kebaca, nggak kedetek. Nah, saya lapor lagi, "Itu kenapa?" Kata dokternya itu, "Dok, ini tensinya nggak kebaca. Coba cek urinnya," katanya itu. "Cek urinnya, takutnya itu PEB." Dan kita cek urin itu secara emergensi atau sitol. Pas hasil itu udah keluar, ternyata si hasil lab itu positif 2. Padahal si pasien ini nggak ada riwayat darah tinggi. Dari keluarganya pun nggak ada. Nggak ada riwayat asma, nggak ada riwayat jantung, nggak ada sama sekali, nggak ada riwayat penyakit. Riwayat alergi pun nggak ada. Di situ kebingungan lah dokter. Sedangkan dokter itu kan lagi operasi selanjutnya yang kedua. Buru-buru lah tuh dokter ke situ, dan dokter anestesi pun datang ke situ ngecek kondisi. Itu udah nggak ada nadinya sama nafasnya udah nggak ada. Lalu kita di situ langsung RJP atau CPR. Kita lakuin selama 30 menit lah. 15 menit kita lakuin pertama tuh 30/2, 30 kompresi, 2 sirkulasi. Kasih napas 2 kali gitu. Nah, udah ada tuh mulai ada, dan juga dimasukin obat adrenalin juga. Mulai ada nadi sama napasnya. Dan di tensi pun udah ada di situ.
lega lah kami di situ. Dan buru-buru kami itu untuk melakukan tindakan selanjutnya, yaitu pasien ini dibawa ke HCU. Iya, ke ruang intensif. Karena pasien kondisinya gawat darurat. Dan itu kami panggil bapaknya itu, suaminya, untuk menandatangani. Di saat menandatangani itu, pasien mengalami kejang lagi. Kejang lagi, sampai dipegangin gitu. Dan perutnya mulai membesar di situ. Seperti hamil lagi. Padahal itu sudah keluar bayi. Udah dikeluarin ya? Udah dikeluarin, udah dioperasi. Dan itu bayinya cuma 1. Dan saya di situ, kata saya mikir, gak logis nih. Saya mikir gak logis. Saya tetap tuh berusaha profesional kan, karena saya nggak mau bahwasannya si suaminya ini khawatir ke istrinya. Dan setelah tanda tangan, si suaminya meminta kepada saya, boleh nggak saya lihat istri saya? Pas dia lihat, langsung lah lemas, sedih di situ, karena melihat kondisi istrinya itu kejang, perutnya membengkak lagi seperti hamil, matanya memerah. Dan di situ saya berusaha untuk menenangkan si suaminya dan mengajak keluar, karena pasien ini akan segera dibawa ke kamar selanjutnya, ke kamar HCU itu, ke ruangan HCU. Kami bawa ke ruangan HCU sambil kita RJP sampai ruang HCU. Kita pasang yang namanya EKG atau rekam jantung. Itu udah garis. Atau dinyatakan udah wafat. Udah meninggal dunia. Dan si pasien itu dinyatakan meninggal dunia oleh dokter umum. Jadi kami bawa sama dokter umumnya juga, karena dokter spesialisnya masih lanjut untuk SC. Dan setelah itu saya kabarilah ke dokter spesialis, dok, ini pasiennya udah nggak ada. Buru-buru lah dokter spesialisnya, dan dokter anestesinya pun udah buru-buru ke ruangan HCU itu. Setelah di ruangan HCU, kita menjelaskan kepada keluarganya. Jadi supaya keluarganya ini masuk. Yang hadir itu adalah ibu angkatnya, suaminya, dan juga mertuanya. Dan di situ semua marah. Mungkin ya dikira kami itu melakukan malpraktek atau yang lain-lain. Tidak. Kami itu melakukan sesuai standar operasional prosedur yang sudah ada di rumah sakit tersebut. Mereka nangis. Dan juga mereka melihat kondisinya sangat miris. Maksudnya? Karena perutnya membengkak kembali seperti hamil. Dan si mertuanya ini dan ibu tirinya mengatakan, dok, ini kenapa? Kok bisa bengkak lagi perutnya? Di situ dokter pun heran. Apa bayinya udah keluar? Udah bu, bayinya udah sehat. Bayinya ada di ruangan perina, di ruangan bayi. Udah sehat bayinya, lagi diangetin. Di situ kita keluarin lah keluarganya, karena udah chaos lah, udah nangis segala macam, udah sesugukan. Di situ saya sama perawat HCU melakukan perawatan jenazah. Jadi kita taliin dulu nih sininya pakai kasa, kepala, tangan kita taliin, terus sama ujung kaki, jempol sama jempol kita taliin. Sebelum itu kita balikin dulu tuh. Jadi si pasien itu masih terpasang underpad atau alas darah itu yang biasanya dipakai sama ibu-ibu hamil itu. Kita ganti, kita balikin punggungnya, saya balikin. Ternyata ada bercak biru di punggungnya itu yang nggak sesuai dengan kriteria jenazah. Yang harusnya jenazah itu membiru itu butuh waktu beberapa jam, beberapa puluh jam. Iya. Beberapa puluh jam dan juga minimal 1 hari lah. Tapi itu cuma terjadi dalam 3 jam kurang.
punggungnya, dan itu bercak-bercak, nggak rata semua biru. Jadi seperti orang ditonjok atau dipukul gitu, dipukulin. Nah, setelah itu saya dengan perawat HCU itu bilang, "Mbak, kok ini biru ya?" "Hus, kamu baru kali ini ya ngalamin." Ternyata si perawat HCU ini udah pernah ngalamin di rumah sakit yang lain. Iya, yang kejadian di luar nalar segala macam. Setelah itu udah kita beresin si alas darahnya itu, lalu kita pasang lah kasa, kita ikat. Cuman anehnya mata dan mulutnya itu masih terbuka. Matanya itu masih merah dan melotot, dan mulutnya masih nganga. Di situ saya berusaha nutup berkali-kali. Saya berkali-kali nutup. Enggak ketutup. Maksudnya udah diusap? Udah diusap. Enggak ketutup. Terus saya ingat pesan bapak saya. Kalau kamu nemu hal janggal, hal aneh, bacain sholawat. Saya udah diamanatin bapak saya untuk baca sholawat. Sholawat Al-Fatih lah saya bacain lah. Di telinga kiri pasien. Saya bacain salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi ila siratikal mustaqim. Sallallahu wasallam wa qadri wa dari lazim, kata saya. Saya usap, ketutup semua. Setelah itu udah beres, kita tutup lah pakai kain putih. Kita tutup pakai kain putih sambil menunggu jemputan mobil jenazah. Dan di situ saya keluar, saya ngedengar salah satu pihak yang menyalahkan orang tua kandung dari si korban ini, dari almarhumah ini. Gara-gara si A nih, mungkin dia yang numbalin. Di situ saya kan kembali ke ruangan saya, karena kan sudah selesai urusan itu. Saya kembali ke ruangan. Lalu saya kembali ke rumah karena sudah jam pulang saya. Udah jam 2 lebih saat itu. Habis itu badan saya mulai terasa berat, Mas. Badan saya mulai terasa berat dan juga lemas badan saya. Saya pikir dehidrasi. Karena kan yang tadi saya bilang, ini ruangan recovery. Ini kamar tindakan, jadi saya bolak-balik lari-lari. Mungkin saya dehidrasi, mungkin. Setelah berbuka puasa, saat itu kan mungkin bulan puasa. Ternyata masih berat dan lemas. Sampai saya nggak bisa ngapa-ngapain, terkapar gitu. Sampai lemes banget dan pucat gitu. Lalu udah berbuka puasa dan makanlah. Saya minta tolonglah ke bapak saya. "Bi, tolong bawain ke Kang Haji." Saya bilang itu, saya diantar lah sama bapak saya ke guru saya yang di pondok pesantren, dan guru saya ngejelasin di situ. Pertama ngenetralin, habis itu ngejelasin bahwasannya untung kamu nggak diajak. Nggak diajak? Iya, karena saya ikut campur dengan urusan mereka yang ngusap mata itu. Jadi mereka merasa terganggu. Mereka tuh ikut campur gitu. Jadi kamu jangan ikut campur, ini urusan saya. Dan ngejelasin bahwasannya almarhumah ini menjadi korban tumbal dari keluarganya. Guru saya. Dan itu besok harinya masih teka-teki tuh. Iya. Siapa ini? Masih teka-teki siapa gitu. Besok paginya saya kerja lagi pagi hari itu. Setelah kerja, saya viral lah itu kan di rumah sakit itu ada yang meninggal, nggak wajar. Salah satu bidan nyeletuk, itu mah wajar karena ibunya dia pun hilang tanpa jejak. Ibunya siapa nih, kata saya. Itu ibunya si korban itu. Dulu tuh jadi si bidan ini adik kelasnya
si almarhumah, si korban ini. Nah, satu sekolahan SD dulu tuh, ibunya hilang tanpa jejak. Dan rumahnya pun sering ada pembangunan yang nggak guna lah, atau yang disebutnya kandang bubrah. Jadi kata bidan itu, bapaknya itu punya rumah makan, tapi gue makan di sana nggak enak, Pin. Gue makan di sana nggak enak, dan itu selalu rame. Itu selalu rame, makanya mereka tuh aneh gitu. Dan aneh itu ketika ibunya hilang tanpa jejak, dan itu pun yang hadir tuh ibu tirinya yang ada di situ, bukan ibu kandungnya. Ibu kandungnya hilang tanpa jejak. Maksudnya hilang tanpa jejak ini nggak tahu kemana? Nggak tahu kemana keberadaannya. Dan ya katanya rumahnya juga, rumah bapaknya terpencil, terus sering ada pembangunan yang nggak sinkron lah. Ngapain sih bangun-bangun terus? Yang harusnya itu udah jadi, kok dibangun lagi gitu? Yang nggak penting, begitu. Nah, setelah itu dapatlah saya, oh ternyata ini apa yang dikatain guru saya, dan juga kemarin keluarganya itu marah-marah karena si A, gitu. Ternyata ayah atau bapaknya dari si almarhumah itu. Berarti bapak kandungnya sendiri? Bapak kandungnya. Ngeklik semua. Sinkron. Dan setelah kejadian itu, saya udah merasa lega, dan ternyata ada kejadian yang aneh lah, nggak masuk akal juga. Setelah kejadian itu, ada suara ketok-ketok kayak orang tukang bangunan sedang bekerja, tapi itu posisi jam 1 malam. Mana ada jam 1 malam, saya ada videonya. Ini posisi lu lagi ngapain? Posisi saya waktu itu lagi libur, cuman dapat berita yang ketok-ketok itu jam 1 malam, saya masih bangun. Dan itu viral juga di rumah sakit, dan ada bukti catatannya. Satpamnya dikasih tahu ya? Iya, dikasih tahu di grup itu. Karena keluarga pasien itu semua pada risih. Karena ada suara pembangunan. Emang ada yang kerja malam-malam? Kan nggak mungkin, katanya itu. Boleh nih. Ini berbentuk video ya? Video. Ada suaranya. Seperti orang kerja. Ini ngerekamnya dari atas? Atas plafon. Sedangkan itu lantai 4 itu nggak ada siapa-siapa. Ini di lantai kosong. Kosong. Nggak ada orang kerja sama sekali. Kosong. Jadi gelap semua kalau lantai 4. Mungkin sekarang sih udah ada pembangunan ya, udah ada sedikit-sedikit ada pembangunan karena mau dijadiin kantor. Gitu. Untuk ketok-ketok itu kejadian itu seminggu. Seminggu setelah itu banyak kejadian yang ketok-ketok itu. Setelah meninggal ada ketok-ketok, habis itu ada suara yang rintihan di kamar operasi itu. Jadi yang pas banget di tempat si pasien itu meninggal. Jadi setiap malam saya waktu itu nonton channel horor jam 12 malam kalau nggak salah, habis operasi, dan itu masih ada pasien, dan pasien pun ngedenger ada suara orang nangis. Yang di sebelahnya? Iya, di sebelahnya. Di sebelahnya itu ngedenger, mas, dia manggil. Kenapa bu? Ngedenger nggak? Iya, saya ngedenger. Mas, pindahin saya lah, saya takut. Tanya itu. Si pasiennya itu. Saya nelpon lah ke ruang rawat inap itu, ruang nipas. Saya nelpon, mau dipindahin ya. Pasiennya dari sih, kenapa? Nanti gue jelasin deh. Saya jelasin lah di sana. Terus kata dia, set. Di situ. Karena udah banyak ngeganggu gitu. Makin intens, dan juga mungkin sekarang makin mulai reda kali ya.
karena saya udah nggak di sana juga. Biasanya sih saya yang ditampakin segala macam gitu. Berarti berapa tahun tuh Bang Alvin lu bekerja di rumah sakit tersebut? Untuk di rumah sakit yang sebelumnya saya bekerja selama 1 tahun. 1 tahun Iya. di tempat kejadian ini? 1 tahun. Pas 1 tahun lebih deh. Sebagai asisten Seba bedah? ya, asisten dokter bedah dan juga saya sebagai onlop juga. Intinya perawat bedah lah di situ. Okay. Nah, berarti kan rumah sakit ini jatuhnya rumah sakit khusus untuk melahirkan atau gimana? Bukan melahirkan aja. RSIA tuh rumah sakit untuk ibu dan anak gitu. Jadi bukan rumah sakit umum. Berarti bukan rumah sakit umum jatuhnya? Iya, bukan rumah sakit umum. Berarti rumah sakit ibu dan anak. Ibu dan anak. Pokoknya ibu-ibu yang sakit ataupun yang melahirkan itu bisa di-handle oleh rumah sakit tersebut. Tapi kalau untuk pria itu nggak bisa. Kecuali anak-anak ya. Nah, Bang Alvin, rumah sakit ini maksudnya besar atau enggak sih? Lumayan besar sih rumah sakitnya. Rumah sakitnya lumayan besar. Dan cuman dia tinggi, nggak terlalu lebar gitu. Oh, berarti tinggi ke atas ya? Tinggi ke atas. Dan rumah sakit ini berada di lokasi itu di Banten. Banten. Rumah sakit ibu dan anak. Oke. Nah, kan berarti inti dari permasalahan almarhum tersebut itu kan berada di ayah kandungnya sendiri. Dan tadi juga Bang Alvin juga menjelaskan bahwa ibunya itu hilang entah kemana. Nah, ini maksudnya gimana nih? Hilang entah kemana itu gimana tuh maksudnya? Jadi, menurut penelusuran si bidan itu katanya, si ibunya ini hilang entah kemana, mungkin dijadikan tumbal oleh ayahnya. Oleh suaminya? Oleh suaminya. Dan itu belum terkuak sampai sekarang. Oh, berarti? Mungkin setelah kejadian itu baru terkuak. Karena yang ditumbalkan anaknya dan udah ada suami yang menyelamatkan dia lah ibaratnya, yang jadi pembela dia. Nah, berarti bapaknya si almarhum atau suaminya yang ibunya hilang entah kemana ini bisa dibilang itu ikut pesugihan. Pesugihan apa? Kandang Bubrah. Kandang Bubrah. Yang suka ini aja, menumbalkan kambing. Emang suka ada suara kambing katanya kalau lewat rumah dia, padahal nggak melihara kambing. Aneh gitu. Ya namanya anak kecil kan dulu, anak SD suka main, dan dia ingatnya itu ada suara kambing, padahal itu nggak ada kambing gitu. Nah, tadi juga menjelaskan bahwa rumahnya itu udah bagus, maksudnya udah direnovasi. Nah, itu direnovasi terus menerus. Nah, itu kenapa tuh? Itu sebagai syarat. Oh, karena iya, kalau yang saya baca artikel, pesugihan kandang bubrah itu harus mirip seperti kandang kambing. Apapun yang ada di kandang kambing itu, misalkan rumah ini udah kotor, yang harusnya dibersihin itu jangan dibersihin, tapi harus diganti yang lain, dan juga harus kotor aja gitu, kayak kambing, kandang kambing aja. Enggak, saya baru tahu nih. Enggak, sebelumnya kan emang gue nggak tahu ya Bang Alvin tentang pesugihan di kandang bubrah ini. Dan tahu sedikit gue itu untuk kandang bubrah ini itu nggak memakan korban gitu, maksudnya nggak menumbalin dari keluarganya si tersebut. Tapi kan dari cerita ini kan berarti dari pesugihan itu ya juga memakan tumbal juga dong jatuhnya. Jadi gini mas, setan itu bisa membuat manusia menjadi rakus, dan kekayaan itu bisa membutakan manusia. Jadi si suaminya ini, si bapaknya ini mungkin buta karena harta, karena ingin mencari harta lebih, menjadi rakus, apapun dia tumbalkan, termasuk anak dan istrinya. Benar juga sih. Tapi kan kalau misalnya demi kekayaan kan, kalau untuk menimbalkan dari pihak keluarga nih, keluarga inti lah jatuhnya, itu keji banget.
Soalnya nyawa Nyawa. itu kan kalau diibarat kata kan nggak bisa dibayar dengan segalanya. Betul. Makanya saya punya salah satu quotes yang saya petik setelah kejadian itu. Nyawa lebih berharga daripada harta. Harta bisa dicari, nyawa nggak bisa datang 2 kali. Jangan menyekutukan Tuhan. Karena setan bisa membuat kamu rakus dan gelap mata. Apalagi yang ikut campur dalam di dunia pesugihan ya. Dan di dalam dunia itu kan maksudnya di lingkaran pesugihan itu banyak banget yang ikut campur, yang ingin kayak dagangannya laris dan segala macem. Apalagi kalau di pasar kata temen gue nih ya, Bang Alvin ya, dia seorang pedagang. Dia seorang pedagang daging. Nah di sampingnya itu, di kanan kirinya itu seorang pedagang bumbu. Nah itu dia selalu ramai pedagang tersebut. Nah kalau untuk temen gue yang pedagang biasa lah, nah, karena dia punya pelanggan tetap gitu kan. Nah yang anehnya ini, setiap pagi sebelum buka dia itu harus menyajikan sesuatu. Dan pas ketika dia menyajikan sesuatu itu, barangnya itu diumpetin di bawah kolong, jadi kayak nggak ketahuan gitu. Kalau misalnya di masyarakat Bali kan, kalau Bali kan emang kalau misalnya di pasar di mana kan dia emang udah kental dari adat istiadat tersendiri dong. Iya, bukan dalam hal tanda kutip seperti itu. Kayak di Jawa juga ada. Iya, kalau di Jawa juga ada kayak bakar dan segala macem. Nah kalau yang di Jakarta kan kalau misalnya melakukan sesuatu dengan hal yang kayak bakar sesajenan kan itu aneh. Ya bisa dibilang seperti, makanya ya pas gue nanya sama temen gue ya udah biasa itu, kalau seperti itu di pasar itu udah biasa. Iya. Makanya pas dapet cerita lu kayak gini baru keinget gitu, dan apalagi sampai menumbalkan keluarganya itu parah banget sih. Iya. Karena setelah itu maksudnya pernah nggak sih lu mencari tahu dari bidan atau dari siapa kelanjutan dari si almarhum tersebut atau keluarganya tersebut? Kalau untuk kelanjutannya saya nggak mencari tahu ya, karena itu kan privasi mereka. Dan saya juga hanya sekedar menjadi pelayanan. Takutnya saya menjadi bahan hukum dari mereka. Takutnya saya ikut campur, saya dituduh segala macam, malpraktek dan lain-lain. Tapi kan awalnya juga dia menuduh, wah ini penanganannya nggak maksudnya nggak baik nih sampai bisa melakukan, maksudnya bisa sampai korban sih merenggang nyawa. Kan tadi juga lu udah jelasin bahwa lu ini ya sama tim ya udah sesuai dengan prosedur yang apa yang ditetapkan oleh rumah sakit. Ya kalau kembali lagi nyawa itu ya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, cuman saya nggak mau karena kan takutnya jadi bahan mereka. Iya benar juga sih. Karena saya nggak mau gitu. Berarti si korban ini letaknya di daerah Banten ya? Di daerah Banten. Soalnya kan rumah sakit itu berarti nggak jauh dong dari rumah aslinya dia, rumah tinggalnya dia? Nggak jauh. Sekitar ada 10 kilo adalah 7 kilo ada. 7 kilo sampai 17 lah kira-kira ya dari rumahnya. Nah lu kan 1 tahun bekerja di RSIA nih ya? Rumah Sakit Ibu dan Anak. Nah selama 1 tahun ini, dan ini kejadian pertama atau maksudnya udah sering atau gimana? Kejadian pertama dan semoga aja yang terakhir ya, karena saya nggak mau ada hal itu terjadi lagi, dan saya lebih sayang sama nyawa pasien. Dan itu pun bagi semua yang menangani mereka mungkin ya, yang menangani dia, itu hal pertama yang mereka alami, khususnya dokternya tersebut. Karena secara kita lihat aja perut membengkak kembali seperti hamil kan nggak mungkin. Kalau misalkan yang tadi itu yang kejang mungkin PEB atau preeklamsi berat. Di situ tensinya tinggi, tensi berat di kehamilan tersebut. Takutnya. Makanya sampai sekarang si dokternya ini masih trauma. Nah, untuk membahas tentang si dokternya atau tim lu nih ketika operasi itu mendapatkan hal seperti itu, gimana tuh rekan satu-satu? Atau shock atau gimana? Kita shock semua.
Kita kaget semua, kita bengong semua di situ. Apa yang salah? Nggak ada yang salah. Dan hasil lab pun dibaca sama saya dan juga dibaca sama manajemen. Itu nggak ada kejanggalan. Maksudnya nggak ada riwayat? Nggak ada riwayat penyakit, riwayat darah tinggi, terus riwayat asma, jantung, alergi, nggak ada di situ. Terus juga hasil labnya juga bagus, hemoglobin, terus protein urinnya itu negatif, HbSAg-nya negatif, kecuali emang dari awalnya itu protein urinnya positif 1 atau positif 2. Itu waspada karena PEB, gejala PEB atau tanda-tanda preeklamsi berat tersebut. Berapa hari sih si almarhum tersebut di rumah sakit itu? Sehari semalam. Sehari semalam? Iya, malam datang, besoknya wafat. Berarti paginya itu ditindak baru operasi ya? Iya. Berarti malamnya itu dirawat inap ini? Iya, malamnya di kamar kebidanan dulu. Karena alurnya dari IGD terus ke kamar kebidanan, kamar bersalin itu, baru ke ruang operasi. Oke. Nah, untuk si bidan ini nih, yang ketika lu nanya sama tim atau rekan kerja, itu mah sudah biasa. Nah, berarti dia sering ngalamin beberapa kejadian juga dong? Sering. Di rumah sakit itu? Di rumah sakit kalau untuk kejadian yang kayak pintu, suara ketawa, suara nangis, dan lain-lain kayak ya yang kemarin terbuka tertutup itu yang pas sebelum pindahan kita itu sering. Si bidan ini? Tapi kalau misalnya untuk korban yang seperti itu, bidan ini baru pertama kali Pak? Maksudnya udah ada untuk kesekian kalinya? Baru pertama kali. Baru pertama kali juga. Cuman untuk karena dia kenal, enggak hanya satu kali. Iya. Si bidan ini kenal dekat sama si almarhum. Iya, karena ibaratnya kan SD sering main bareng mungkin. Oke, makanya rumahnya dia itu nggak jauh dari si rumah sakit. Bingung juga sih kalau misalnya jadi seperti itu. Ya karena gelap, maksudnya dibutakan dengan harta ya apapun bisa dilakuin oleh si suaminya ya. Iya. Atau si ayah si korban ini. Betul. Oke nih, Bang Alvin, terima kasih nih sudah hadir dan mau membagikan sebuah kisah pengalaman ketika di rumah sakit nih di RSIA nih yang ada di Banten. Nah, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan gak nih buat teman-teman semua yang ada di rumah yang nonton kisah lu pada malam kali ini? Untuk pesan, saya hanya berpesan jangan menggadaikan nyawa keluarga atau nyawa sendiri untuk sebuah kekayaan. Karena nyawa itu nggak bisa akan kembali lagi. Harta bisa dicari, tapi nyawa nggak datang 2 kali. Setan itu kan hanya membutakan untuk membuat rakus dan juga untuk membuat kaya. Udah. Oke. Mungkin itu aja. Gua Nari pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.